Puasa merupakan ibadah wajib bagi umat muslim yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Pada bulan tersebut, umat muslim melaksanakan puasa wajib selama 30 hari sebagai perwujudan dari rukun Islam yang keempat. Akan tetapi, rupanya ibadah puasa tak hanya dilakukan oleh umat muslim saja loh, melainkan ada pula umat dari agama lain yang turut melaksanakan ibadah puasa. Misalnya pada umat Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pada umumnya, puasa dilaksanakan menjelang perayaan hari besar setiap agama. Selain itu, berpuasa merupakan suatu lambang perlawanan pada hawa nafsu manusia, sehingga puasa diyakini sebagai bentuk kepatuhan secara spiritual kepada Tuhan dan mampu dijadikan sebagai pelebur dosa manusia kelak. Selain secara spiritual, banyak ahli kesehatan dan psikolog menyarankan untuk berpuasa juga loh. Mengapa bisa demikian ya? Selamat datang di Lebih Baik. Di video kali ini, Lebih Baik akan membahas lebih lanjut mengenai puasa dan apa saja manfaatnya. Fuad Nashori, seorang dosen psikologi, berpendapat bahwa puasa adalah sebuah usaha untuk memenuhi perintah Tuhan yang dalam perkembangannya difungsikan secara bermacam-macam. Beberapa di antaranya yaitu untuk menurunkan berat badan, menjaga kesehatan, dan menyembuhkan beberapa gangguan psikologis. Puasa tidak hanya menyehatkan secara fisik, melainkan juga secara mental dan psikologis seseorang. Selain itu, orang yang berpuasa akan terhindar dari perbuatan tercela dan kemungkaran. Puasa dari sudut pandang kesehatan memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menurunkan kadar glukosa dalam darah. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devrizal Siregar dan Juriana. Dalam buku yang ditulisnya, mereka menyebutkan jika berpuasa dengan kerja fisik tidak memberikan pengaruh yang buruk terhadap kadar glukosa darah. Sebaliknya, berpuasa dengan kerja fisik tetap memberikan kestabilan pada kadar glukosa darah normal. Kerja fisik pada saat berpuasa akan menjaga daya tahan tubuh sehingga komposisi tubuh ideal yang kita inginkan dapat tercapai. Seorang peneliti asal negara Jepang, Profesor Yoshinori Ohsumi, membuktikan secara ilmiah apabila puasa dapat membawa dampak baik bagi kesehatan. Ia menemukan bahwa puasa berkaitan erat dengan autofagi. Autofagi merupakan suatu kemampuan sel dalam tubuh untuk menghancurkan atau memakan komponen tertentu di dalam sel. Dalam proses autofagi, tubuh tidak boleh mencerna makanan selama 12 jam. Akibatnya, apabila ada makanan yang masuk tubuh kurang dari 12 jam, proses autofagi menjadi terhenti. Selain itu, sebuah penelitian dengan sampel 10 orang pengidap diabetes yang berpuasa mampu menurunkan kadar gula dalam darah. Dari perspektif keagamaan, puasa mampu meningkatkan nilai-nilai religius dalam beribadah. Puasa dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga dengan begitu, kualitas ibadah seseorang menjadi meningkat. Pada bulan Ramadan pula, dijanjikan pahala yang berlipat ganda, sehingga mayoritas orang akan rela meninggalkan kesibukan urusan duniawinya dan memperbanyak ibadah mereka. Hal tersebut mampu meningkatkan pengalaman dalam beribadah, sebagaimana yang diungkapkan oleh William James dalam buku Perjumpaan dengan Tuhan, Ragam Pengalaman Religius Manusia. Pengalaman beribadah layaknya ungkapan religius yang tertanam dalam relung sanubari terdalam masing-masing pribadi. Menurutnya, setiap manusia suatu saat niscaya mengalami hal-hal yang menggetarkan dan menakjubkan, yang mungkin berlangsung sekejap atau lebih lama waktunya, disadari atau tidak. Tak hanya itu saja loh, mengutip isi sebuah jurnal, "In the perspective of religion, fasting is a way to purify the soul from bad characteristic, temperament, and behavior to be good characteristic, temperament, and behavior. The great lust, which can make humans diverge, are physical satisfaction either in the form of stomach or public, while fasting is a habit that can control those lusts." Ya, puasa sangat penting untuk menghindari keburukan karakter manusia loh. Dengan berpuasa, orang harus mampu menahan emosi dalam diri mereka. Misalnya, menahan diri dari marah, kesedihan yang berlebihan, mengadu domba orang lain, memfitnah, dan tindakan tidak terpuji lainnya. Dari sisi psikologis, orang yang berpuasa akan memiliki self-control yang baik. Dalam keadaan haus dan lapar, orang cenderung mudah mengantuk dan lemas dalam melakukan aktivitas. Dari sanalah self-control orang yang berpuasa terbentuk. Dengan adanya self-control ini, setiap orang mampu mengatur segala macam emosinya. Selain itu, self-control memiliki manfaat dalam diri seseorang. Contohnya, dapat mengurangi depresi, kecemasan, frustasi, dan rasa khawatir yang berlebihan. Untuk itu,
Para ahli berpendapat apabila berpuasa mampu meningkatkan kesehatan mental dalam diri seseorang, sebab mereka cenderung merasa lebih rileks. Harlock, seorang ahli psikolog, juga mengemukakan apabila self-control mampu menjadi sebuah dorongan dalam pengendalian emosi. Tentu, bagi orang yang berpuasa, self-control dapat berperan dalam melawan rasa lapar, dahaga, dan terhindar dari perbuatan tercela. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana cara memiliki pengendalian emosi yang baik saat berpuasa? Yang pertama, redam emosi sebelum bereaksi. Misalnya, ketika kamu sedang marah, coba tahan rasa marahmu. Lakukan olah pernapasan selama beberapa kali, hal itu akan membuat lebih rileks. Selain itu, kamu dapat terus mengingat bahwa kamu sedang berpuasa, sehingga akan timbul kecenderungan untuk takut dalam menaikkan level emosi. Yang kedua, cobalah untuk merilekskan pikiran. Emosi yang sedang naik membuat pikiran kurang jernih dan mood tidak stabil. Dengan merilekskan pikiran, orang akan merasa lebih tenang. Adapun cara yang dilakukan, misalnya dengan jalan-jalan, pergi ke taman, atau istirahat, atau berkunjung ke suatu tempat yang kamu sukai untuk sekedar menghirup udara segar. Cara ketiga adalah lakukan hal yang kamu senangi. Kamu dapat melakukan aktivitas yang membuat pikiranmu lebih tenang. Misalnya, mengerjakan hobi seperti mendengar musik, menulis, menonton di bioskop, atau melukis. Dengan cara-cara tersebut, kamu akan merasa lebih baik dan lebih mampu mengontrol amarah. Ternyata, pengendalian emosi saat berpuasa sangat penting loh. Jadi, berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus, melainkan juga menahan emosi yang berlebihan dalam diri. Tertarik untuk mencoba? Jangan lupa like, komen, dan share video di Lebih Baik. Lebih Baik, dosis harian seputar tips dan pengembangan diri untuk kamu yang ingin menjadi lebih baik.